Pada episode hari ini, ketegangan semakin memuncak ketika Mirsa bulat memutuskan untuk memenjarakan Pak Pramana. Semua rasa sakit, penghinaan, dan ketidakadilan yang selama ini ia pendam akhirnya mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi diam melihat Pramana terus lolos dari kesalahan setelah menyabotase hasil tes DNA dan bahkan berusaha mencelakai dirinya serta Bu Desi. Bagi Mirsa, ini bukan hanya soal balas dendam, tetapi soal keadilan dan pembuktian kebenaran yang selama ini dikubur oleh kebohongan Pramana. Namun, di sisi lain, Bu Desi yang masih diliputi rasa trauma dan takut mencoba menenangkan putrinya. Ia tahu betul seperti apa ambisi dan kelicikan Pramana yang tak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Bu Desi memperingatkan Mirsa bahwa langkah yang diambilnya sangat berisiko dan bisa saja membuat Mirsa kembali menjadi sasaran bahaya. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Pramana masih memiliki pengaruh besar dan orang-orang yang bisa dimanipulasi untuk melindungi kepentingannya. Meski begitu, Mirsa tetap pada pendiriannya. Ia merasa terlalu lama hidupnya dikendalikan oleh kebohongan dan ketakutan. Dukungan Reza yang masih setia di sisinya semakin menguatkan tekad itu. Reza berjanji akan melindungi Mirsa dan Bu Desi dari segala ancaman, sementara di sisi lain, Sarah mulai menunjukkan keberpihakan yang sama. Ingin agar Pramana akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya. Suasana menjadi semakin mencekam karena keputusan Mirsa ini jelas akan mengguncang keluarga besar Pramana. Kebenaran yang selama ini disembunyikan berada di ambang terbongkar sepenuhnya. Dan setiap langkah Mirsa kini menjadi taruhan antara keadilan atau bahaya baru yang mengintai. Perjalanan Mirsa kali ini semakin memasuki babak yang paling menegangkan dan penuh emosi. Setelah melewati begitu banyak penderitaan dan fitnah, tekadnya untuk menegakkan keadilan tidak lagi bisa digoyahkan. Ia sudah terlalu lama diperlakukan semena-mena oleh Pramana, sosok berkuasa yang selama ini menutupi kebenaran, memanipulasi keadaan, dan menjadikan hidup Mirsa seperti neraka. Namun, kini keadaan berbalik. Mirsa tidak lagi sendirian. Reza, yang dulu sempat terjebak dalam tipu daya dan ancaman Pramana, akhirnya memilih berpihak kepada kebenaran. Setelah mengetahui bagaimana Mirsa disabotase, difitnah, bahkan nyaris kehilangan nyawa, Reza merasa harus menebus kesalahannya. Ia tahu Pramana tidak akan berhenti sebelum semua yang mengancam kekuasaannya tersingkir. Karena itu, Reza dengan tekad kuat memutuskan untuk membantu Mirsa mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Pramana. Ia menggunakan semua koneksi dan sumber daya yang dimiliki agar rencana ini berhasil. Di sisi lain, Sarah, yang selama ini dikenal ambisius dan keras kepala, justru berbalik arah. Ia menyimpan luka lama yang jauh lebih dalam dari yang diketahui siapapun. Pramana bukan hanya pernah menghancurkan keluarganya, tetapi juga menjadi penyebab kematian ayahnya sendiri. Dulu, Sarah hanya bisa diam karena ketakutan. Namun kini, setelah melihat Mirsa dijatuhkan tanpa ampun, amarah yang lama terpendam itu bangkit kembali. Ia sadar bahwa keadilan yang tak pernah ditegakkan dulu, kini bisa dituntaskan lewat keberanian Mirsa. Pertemuan ketiganya menjadi momen penting. Dalam suasana tegang dan emosional, mereka menyatukan tekad. Reza dengan tenang menyusun strategi hukum dan jalur pelaporan, Sarah menyiapkan bukti-bukti lama yang pernah disembunyikan, sementara Mirsa mempersiapkan diri untuk menghadapi segala resiko, termasuk ancaman dari Pramana sendiri. Mereka sadar bahwa langkah ini sangat berbahaya, karena Pramana masih punya banyak orang suruhan dan pengaruh di berbagai tempat. Sementara itu, di tempat lain, Bu Desi yang mengetahui rencana anaknya hanya bisa berdoa dengan air mata. Ia bangga melihat Mirsa yang kini berdiri dengan gagah, namun juga takut kehilangan putrinya untuk kedua kalinya.
Ia tahu Pramana bukan orang yang mudah dikalahkan, tapi ia juga tahu kebenaran yang selama ini tertutup akhirnya mulai menunjukkan sinarnya. Kabar tentang Mirsa yang ingin menuntut Pramana perlahan menyebar, mengguncang banyak pihak. Beberapa orang yang dulu takut mulai muncul dan bersuara. Perlahan-lahan, topeng Pramana mulai retak. Semua kebohongan, manipulasi, dan dosa masa lalunya satu persatu terungkap ke permukaan. Kini, perjuangan Mirsa, Reza, dan Sarah bukan hanya tentang balas dendam, melainkan soal keberanian untuk menghentikan lingkaran kejahatan dan keserakahan yang telah memakan banyak korban. Dan tanpa disadari, karma yang dulu menimpa orang lain kini mulai berputar, perlahan mendekati dirinya sendiri. Intinya, Mirsa tak perlu menuntaskan balas dendam sendiri. Dengan Sarah yang kini bergerak untuk membuka semua kebusukan Pramana dan menyasar kelemahan keluarga itu melalui Karina, konflik eksternal yang selama ini menimpa Mirsa mulai dibalas secara tidak langsung. Itu memberi beberapa keuntungan dramatis dan emosional untuk cerita. Mirsa bisa fokus pulihkan diri dan mengambil Akira. Daripada terperangkap pada nafsu balas dendam, Mirsa berpeluang mengalihkan energi ke hal-hal yang lebih positif. Menguatkan hubungan dengan Akira, menyusun bukti legal tambahan, dan membangun hidup baru secara emosional dan praktis. Ini membuat karakternya makin besar, bukan balas dendam, tapi pemulihan dan martabat. Konflik diselesaikan lewat eksposur kebenaran. Saat Sarah menguak fakta satu persatu, kesalahan Pramana, manipulasi tes, dan pengkhianatan Radit, konsekuensi datang alami. Reputasi keluarga runtuh, Karina menghadapi akibatnya sendiri, dan publik atau otoritas ikut turun tangan. Itu dramatis tanpa harus menjadikan Mirsa pelaku kekerasan balas dendam. Risiko dan biaya bagi Sarah tetap ada, jadi Mirsa sebaiknya berhati-hati.